Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Mudahan pian dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkan rezeki. Kali ini admin akan menceritakan kisah Harun al-Rasyid. Dalam sejarah Islam, seringkali terjadi pembalikan fakta di berbagai periode. Kejadian positif bisa disusupi berita bohong, diubah menjadi kejadian negatif. Tokoh panutan kadang-kadang dipresentasikan sebagai antagonis yang layak mendapat celaan dan bahkan doa buruk. Masyarakat awam sering merasa bingung, tidak tahu bagian mana dari sejarah Islam yang seharusnya dijadikan teladan. Akibatnya, generasi muda Islam tumbuh dengan mengagumi tokoh-tokoh penjajah yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Mereka bahkan mungkin membenci pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kehormatan agama mereka. Beberapa orang yang berusaha merusak citra tokoh Khalifah Abbasiyah, Harun al-Rasyid rahimahullah, dengan sengaja menggambarkannya sebagai seorang yang sering mabuk. Mereka berusaha menghancurkan pandangan sejarah Islam terhadapnya. Malam-malamnya digambarkan sebagai kehidupan yang penuh kesenangan, sebagai seorang diktator yang dikelilingi oleh selir dan para penari. Pertanyaannya adalah, mengapa gambaran semacam itu perlu disajikan? Padahal, beliau adalah khalifah terbaik Abbasiyah, seorang pahlawan yang mengibarkan bendera jihad dan memiliki perhatian besar terhadap ilmu dan ulama. Sayangnya, citra positifnya berusaha diubah menjadi sosok yang mengecewakan dan tidak pantas dijadikan teladan. Harun al-Rasyid diangkat sebagai khalifah pada malam Sabtu, 16 Rabiul Awal 170 Hijriah, yang bersamaan dengan tanggal 14 September tahun 786 Masehi. Ia menggantikan kedudukan ayahnya yang telah wafat, yakni Khalifah Al-Mahdi. Ketika dilantik sebagai kepala negara, Harun al-Rasyid baru berusia 25 tahun. Harun al-Rasyid merupakan seorang penguasa yang terkenal karena menghormati para ulama dan sangat menonjolkan nilai-nilai agamanya. Ia tampak sangat mengagungkan keyakinannya, menjauhi perdebatan berlebihan, serta menunjukkan sifat hemat dalam berbicara. Selain itu, ia menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap praktik-praktik sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa tulisannya, Al-Qadiyat memberikan pengamatan mendalam tentang Harun al-Rasyid. Ia menyatakan, saya tidak tahu ada seorang raja pun yang melakukan perjalanan untuk belajar seperti yang dilakukan oleh al-Rasyid. Dia pergi bersama kedua anaknya, Al-Amin dan Al-Makmun, untuk menghadiri pengajaran dari Imam Malik tentang kitab Al-Muwatta. Ketika mendekati akhir hidup sang khalifah, Abdullah bin Al-Mubarak tampak sangat sedih. Ia duduk dengan perasaan duka yang mendalam, bahkan orang-orang di sekitarnya pun mencoba menghiburnya. Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama dari generasi tabi'in, terkenal sebagai sosok yang saleh dan penuh wara. Menariknya, orang seperti beliau turut merasakan kesedihan dan bahkan menangis saat Harun al-Rasyid akan meninggal dunia. Abu Muawiyah ad-Darir menyampaikan, setiap kali saya menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan al-Rasyid, beliau selalu merespon dengan ucapan, "Sholawat untuk junjunganku." Saya kemudian meneruskan dengan meriwayatkan sebuah hadits kepadanya, yakni sabda Rasulullah, "Sesungguhnya, saya ingin berperang di jalan Allah, lalu terbunuh, kemudian hidup kembali, dan akhirnya terbunuh lagi." Mendengar hadits tersebut, Harun al-Rasyid menangis dengan sangat terharu. Hadis ini selengkapnya adalah sebagai berikut, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya bermimpi untuk berperang di jalan Allah. Kemudian terbunuh, lalu hidup kembali, terbunuh lagi, hidup kembali, dan terbunuh kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tamani, 6713. Hadis ini menceritakan tentang pahala jihad dan keberanian Rasulullah. Meninggal di medan perang bukanlah hal yang mudah. Itu butuh waktu, menghadapi hal-hal menakutkan, melihat darah, dan merasakan sakit yang tidak sebentar. Namun, Rasulullah berani melakukannya dengan harapan mendapatkan pahala besar dari amalan jihad. Mendengar hadis ini dan meresapi semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam serta meraih pahala, Harun al-Rasyid menangis dengan penuh kesedihan. Bagaimana perasaan Anda saat membaca hadis tersebut? Apakah Anda merasakan apa yang dirasakan Harun al-Rasyid saat membacanya? Apakah Anda bisa menghubungkan diri Anda dengan perasaan yang ia alami? Dari situ, kita dapat memahami perbedaan antara cinta kita terhadap Rasulullah dan hadits beliau dengan cinta yang dirasakan oleh Harun al-Rasyid terhadap Nabi dan ajarannya.
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Ibnu Aliyah, ia berkata, Harun al-Rasyid menangkap seorang zindik yang rusak akidahnya. Ia memerintah agar si zindik ini dipenggal. Si zindik ini berkata kepada Harun, engkau tidak akan memenggal kepalaku. Aku akan membuat orang-orang terhenti dari ulah burukmu, jawab Harun. Si zindik itu melanjutkan, apa yang bisa kamu lakukan terhadap 1000 hadits palsu yang telah aku ciptakan atas nama Rasulullah? Semua katanya sudah terucap. Jangan lupa, jika aku mati, siapa lagi yang akan mengungkapkan kebohongan dalam hadis-hadis yang telah tersebar? Aku yang membuatnya, dan aku yang tahu betul kata-katanya. Dengan pernyataannya, ia mencoba menakuti Harun dengan ancaman akan terungkapnya kebohongan dalam hadis-hadis yang ia buat. Namun, Harun al-Rasyid tidak menghiraukan tawaran tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, apakah engkau tidak mengetahui, wahai musuh Allah, akan keahlian Abu Ishaq al-Fazari dan Abdullah bin al-Mubarak? Mereka akan menyelidiki dan menilainya huruf demi huruf. Para ulama memuji Khalifah Harun al-Rasyid atas keadilannya dan kesalehannya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, tak ada seorang pun yang kematiannya lebih kutangisi dibanding kematian Amirul Mukminin Harun. Aku berandai kalau Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya. Para murid Fudail bin Iyad menyatakan, kami menganggap bahwa pernyataan beliau hanyalah bentuk pujian berlebihan terhadap Harun al-Rasyid. Namun, ketika Harun wafat, muncul fitnah. Khalifah Al-Ma'mun menyebarkan pemahaman khalqul Quran di tengah masyarakat. Kami kemudian menyampaikan, guru kami memiliki pemahaman mendalam terhadap apa yang beliau sampaikan. Pada masa Abbasiyah, tepatnya di era kekhalifahan Harun al-Rasyid, hiduplah seorang sufi yang sekaligus penyair, ahli zuhud, dan pendongeng. Namanya adalah Bahlul al-Majnun. Bahlul al-Majnun, yang nama lengkapnya Abu Ahmad Bahlul bin Amr Ashrafi al-Kufi, dianggap tidak waras oleh masyarakat setempat. Ketika Bahlul duduk, terlihat bahwa khalifah saat itu sedang dalam perjalanan haji dan melewati Kufah. Saat rombongan tersebut lewat di depannya, Bahlul berteriak, hai Amirul Mukminin. Al-Fadl bin Rabi, yang menemani khalifah, berseru, diamlah engkau, Amirul Mukminin. Meskipun begitu, sang khalifah tetap menjawab Bahlul, wahai Bahlul, apa yang kau inginkan? Bahlul berkata kepada Amirul Mukminin, Imam bin Ailil menceritakan padaku bahwa Qudamah bin Abdillah al-Amiri juga menceritakan kepadanya. Dia berkata, saya melihat Rasulullah di Mina, sedang duduk dengan tetes bunta di bawahnya. Ada seorang lelaki yang tampangnya kusut, namun beliau tidak mengusirnya, memukulnya, atau melakukan sesuatu seperti yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin. Lebih baik bagimu jika engkau juga berkendaraan dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan. Khalifah Harun al-Rasyid tertegun dan berkata, engkau benar, tambahkanlah nasihatmu kepadaku, wahai Bahlul. Bahlul melanjutkan, katakanlah engkau telah menguasai seluruh dunia dan menundukkan seluruh negeri, namun setelah itu apa bukankah besok nasibmu tetap akan menjadi penghuni kubur dan orang-orang menimbunmu dengan tanah, kau membangun istana yang pasti akan sirna. Khalifah menangis mendengar nasihat dari Bahlul. Khalifah berniat membalas Bahlul dengan hadiah. Khalifah Harun al-Rasyid bertanya, seandainya Bahlul berhutang kepada orang lain, maka ia akan membayarnya. Bahlul menolaknya, tidak perlu, Amirul Mukminin. Kembalikanlah hak orang kepada pemiliknya, bayarlah terlebih dahulu. Apa yang menjadi kewajibanmu kepada rakyat, bayarlah hutang dirimu sendiri, karena dirimu adalah jiwa yang satu. Jika dia celaka, maka demi Allah tidak mungkin dia dapat terselamatkan. Cukup dengan memegang erat-erat kitab Allah, ketahuilah bahwa kau ini seorang hamba, bukan seorang raja. Banyak yang mengetahui bahwa Khalifah Harun al-Rasyid sering menang seketika. Namun, ia mendapat suatu nasihat yang membuatnya menyadari bahwa muhasabah atau kritik adalah hal yang penting dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari ajaran Islam, yakni aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa yang zalim untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran. Aktivitas ini dilakukan bukan dalam rangka menjatuhkan pemerintahan yang sah, tetapi untuk mengawal penguasa agar syariah Allah tetap tegak secara sempurna. Muhasabah ini dilakukan semata-mata untuk memelihara terjaminnya urusan umat. Dengan demikian, kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara dalam daulah Islam.
Aktivitas mengoreksi penguasa telah terkikis dari kehidupan di negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalis. Ironisnya, hal ini justru menutup pintu muhasabah penguasa, yang bersikap anti-kritik dan alergi terhadap setiap kritik yang ditujukan kepada mereka. Terlihat negara mulai membatasi hak masyarakat dalam beraspirasi, termasuk di media sosial, dengan dalih mengancam keutuhan negeri dan menimbulkan kegaduhan. Suara rakyat yang ingin menyuarakan kebenaran dan ketidakadilan justru dibungkam, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk ekspresi bebas dan kritik yang membangun. Kebebasan beraspirasi terlihat hanya sebagai slogan yang berlaku bagi mereka yang sejalan dengan penguasa. Hal ini terjadi karena kaum muslimin semakin menjauh dari kehidupan Islam. Oleh karena itu, mari kita berjuang untuk mengembalikan lagi kehidupan Islam di tengah kehidupan manusia dengan menerapkan syariah Islam dalam naungan khilafah. Sehingga, aspirasi dan kebebasan yang sejati dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sampai di sini dulu kisah Harun al-Rasyid. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Kalau ada kata salah, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.